Oh, sudah lebih dari 1 tahun, dan tempat ini masih persis sama, pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson. Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir, kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hoi, aku Martin, katanya lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay, senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah. Jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, jujur saja Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu, dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius, dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, wah. Halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia. Sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Hahaha. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak.
Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku. Berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama ku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di Departemen Kontrol File. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di Departemen Kontrol File. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut. Dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, "Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya." Ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. "Minta akses," kata Martin. "Tolong berikan kode aksesnya." Server menanggapi. "Alexi Joseph Garcia," katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. "Selamat datang Pak Garcia. Akses diberikan." Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan.
Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini!" jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya kusebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Ini pasti Nymphalidae. Bukan, itu Amatuside. Lihatlah pola sayapnya. Oh astaga, bagaimana mereka bisa begitu terobsesi dengan serangga bodoh? Aku berjalan ke arah Caden dan menarik lengan bajunya. Caden, ayo kita mengambil beberapa foto di tepi sungai. Gloria, kamu baru saja membuatnya terbang. Ia terbang dengan sendirinya. Bukan salahku. Menyebalkan sekali. Kenapa kamu mengikuti kami? Bukankah kamu bilang kita musuh? Kalian pasti bertanya-tanya siapa cowok itu dan kenapa dia murung sekali. Dia Caden, cowok yang aku coba menangkan hatinya. Kini dialah yang menentukan. Seorang cewek sehebat aku harus menghabiskan seluruh akhir pekannya berjalan-jalan di hutan. Wah, aku bahkan tidak menyukai serangga. Dan aku sangat tidak menyukai adiknya, Chloe. Tentang masalah musuh? Ya, itu memang benar. Soalnya, Caden adalah tetanggaku, dan entah bagaimana, dia selalu berhasil muncul di saat yang paling buruk dan menyabotase barang-barangku. Suatu kali, aku sedang memanjat pagar untuk menyelinap keluar bersama beberapa teman ketika Caden muncul dan dia membuat keributan. Jadi, ayahku langsung menyeretku ke dalam dan memberiku hadiah 1 minggu hukuman tidak boleh keluar. Di lain waktu, aku sedang duduk polos di taman, menyalin esai dari internet. Ketika sekali lagi, Caden muncul, melihat apa yang aku lakukan, dan membuat keributan tentang hal itu. Jadi, iya, kalian bisa menebaknya. Ayahku mendengarnya, dan dihukum lagi. Gloria yang malang ini. Aku benar-benar membencinya saat itu. Namun perasaanku kemudian berubah 180 derajat ketika dia menyelamatkanku dari tenggelam. Sebenarnya, aku tidak tenggelam, aku hanya kram. Tapi fakta kalau dia menyelam untuk menyelamatkanku sudah cukup. Sejak itu, aku mulai memperhatikannya. Tapi, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, dia selalu dingin terhadapku. Tidak mungkin aku menyerah semudah itu. Soalnya, seseorang yang mempesona sepertiku punya kebiasaan mendapatkan apa yang aku inginkan.
Dengan mengingat hal ini, aku mengejar mereka. Tapi ada dahan yang menghalangi jalanku, dan aku terguling menuruni bukit. Segala sesuatu di sekitarku berputar, lalu dunia menjadi gelap. Astaga, mataku. Ada apa dengan cahaya terang yang menyilaukan? Aku mencoba untuk duduk, mengucek mataku, lalu melihat Kaden dengan panik berlari ke arahku. Gloria, kamu sudah bangun. Apa ada yang terasa sakit? Oh, ya, benar. Aku terjatuh dan pingsan. Tapi, tunggu dulu. Apakah Kaden mengkhawatirkanku? Andai saja dia selalu memperlakukanku seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benakku. Aha! Gloria, kamu baik-baik saja? Hah? Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Kaden panik dan berlari mencari dokter, sementara Chloe menghampiriku. Kamu benar-benar tidak ingat kami? Aku pura-pura kaget. Mataku terbuka lebar dan bertanya siapa Chloe. Lalu dokter masuk. Setelah beberapa kali tes, dia bilang tidak ada luka parah. Tapi aku pasti menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Tentu saja, kemampuan aktingku setingkat artis Hollywood. Dan tidak mengherankan, sejak saat itu, sikap Kaden terhadapku sangat berbeda. Tidak ada lagi kemurungan, malah dia sangat manis. Jadi, semua kepalsuan ini sangat berharga. Aku hanya punya satu gerbang yang harus dilewati, si gadis licik Chloe itu. Ada yang percaya diri melakukan rutinitas minggu lalu? Ini akan menguntungkanmu terhadap evaluasi susunan pemain. Tidak mungkin aku melewatkan kesempatan ini. Jadi aku segera mengangkat tangan. Setelah berhasil menyelesaikan tariannya, semua orang memujiku, kecuali Chloe. Dia menatapku dan berkata, bukannya kamu menderita amnesia, Gloria? Bagaimana kamu masih ingat tarian ini? Ups, aku lupa tentang bagian kehilangan ingatan. Baiklah, aku menonton klip dance-nya secara online dan bergadang semalaman untuk berlatih. Karena aku tidak ingin menjadi kambing hitam di tim kita. Chloe masih menatapku, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Hampir saja. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Keesokan harinya, aku sedang menyimpan buku-bukuku. Ketika tiba-tiba, Chloe berlari mendekat, merangkul bahuku, dan dengan bersemangat berkata, "Hei Besti, kita akan pergi ke mall sore ini kan?" Hah? Untuk apa? Oh, aku lupa. Kamu tidak ingat apa-apa. Minggu lalu kamu berjanji akan mengajakku memilih hadiah ulang tahun. Besok adalah ulang tahunku. Jadi aku akan menemuimu di gerbang sekolah setelah bel terakhir, oke? Apa? Apa yang dia lakukan? Kami bukan teman, dan aku tidak pernah setuju untuk membelikannya apapun. Dia hanya mencoba mendapatkan hadiah dariku. Tapi karena aku seharusnya menderita amnesia, aku juga tidak bisa mengungkapnya. Sungguh membuat frustrasi. Dia tanpa ragu memilih gaun termahal di toko. Aku tertawa sambil menangis saat melihat label harganya. $150 yang luar biasa. Tapi bukan itu saja. Saat kami hendak meninggalkan mall, tiba-tiba Chloe menoleh ke arahku dan kembali memasang senyum palsunya. Hei Gloria, lakukan ini dengan wajahmu. Aku akan membuatkan video TikTok untukmu. Lalu dia menunjukkan teleponnya padaku. Hah? Apa ini? Mereka semua berwajah jelek. Aku segera melambaikan tangan. Tidak mungkin, mereka terlihat menjijikkan. Wah, itu lucu. Ini semua video yang kamu kirimkan kepadaku beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk merekamnya untukmu. Kemudian, Chloe mengangkat teleponnya. Dan aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Astaga, aku tidak ada bedanya dengan boneka di tangannya. Parahnya, video tersebut dengan cepat menjadi viral di seluruh sekolah. Dan sekarang, setiap kali orang melihatku, mereka akan meniru gerakan konyol itu dan tertawa terbahak-bahak. Chloe yang menjengkelkan itu. Kenapa dia terus membuat hidupku seperti neraka? Akhir pekan ini akan ada berkemah alam semalaman. Semua orang tampak bersemangat, kecuali aku. Alam sangat buruk. Lalu tiba-tiba, Chloe angkat bicara. Bu, kakakku Kaden sedang belajar biologi. Bolehkah aku mengundangnya untuk datang dan membantu? Telingaku terangkat mendengar nama Kaden. Tentu saja gurunya menyetujuinya. Ini berarti menghabiskan seluruh akhir pekan bersama Kaden dan duduk di dekat api unggun, bersandar di bahu satu sama lain, dan menatap bintang-bintang. Ya Tuhan, betapa romantisnya. Tapi ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Kaden begitu sibuk sehingga aku bahkan belum melakukan kontak mata dengannya.
Aku sedang duduk dan memperhatikan Kaden menginstruksikan pada siswa tentang cara mengenali jamur beracun ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Itu Chloe. Hei, ayo pergi ke sungai terdekat untuk mengambil foto. Itu sangat membosankan. Aku sudah mengambil jutaan foto di sungai bodoh itu. Karena aku berada di sini setiap minggu bersama Kaden dan saudara perempuannya yang menyebalkan ini. Tapi, ya, menurutku itu masih lebih menyenangkan daripada duduk di sini sendirian, kan? Jadi, aku berpura-pura tertarik dan mengikutinya. Wow, tempat ini indah sekali. Hentikan tindakan itu. Sekarang hanya ada kita berdua. Jadi kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu semuanya. Chloe menyeringai dan melanjutkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini. Hah? Apakah dia sudah tahu semuanya? Jadi selama ini dia hanya berusaha membuktikan bahwa aku berbohong tentang kehilangan ingatan? Usaha yang bagus, Chloe. Tapi aku bisa menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Dah. Hei, di mana ponselku? Ya Tuhan, aku meninggalkannya di tenda. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tahu jalan pulang. Tapi jika aku kembali sendirian, rasanya seperti rela jatuh ke dalam perangkap Chloe. Dan amnesia palsuku akan terungkap. Saat itu, Kaden mungkin bahkan tidak mau menatapku. Mustahil. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Seseorang akan segera datang mencariku. Lalu aku duduk di tunggul pohon terdekat dan menunggu. Tapi hari mulai gelap dengan cepat. Dan kenapa belum ada yang datang mencariku? Aku sangat lapar. Aku belum makan apapun selama berjam-jam. Tiba-tiba, dahan di belakangku mengeluarkan suara aneh yang membuatku gemetar ketakutan. Mengesampingkan pikiranku, aku buru-buru menemukan jalan kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku melihat dua sosok berjalan ke arahku. Namun mereka terlihat sangat berdebat cukup sengit. Apa kamu tahu betapa berbahayanya di hutan malam hari? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Gloria? Dia tahu jalan pulang. Dia hanya berpura-pura untuk menarik perhatianmu. Atau apakah kamu takut ayahnya tidak akan mempekerjakanmu lagi? Tunggu sebentar. Suara-suara itu sangat familiar. Apakah mereka Kaden dan Chloe? Tapi apa yang mereka bicarakan? Ayah? Memperkerjakan? Apa maksudnya? Aku mengambil langkah cepat ke depan dan tercengang saat melihat Kaden dan Chloe secara langsung. Begitu dia melihatku, Kaden dengan panik bertanya, "Kamu baik-baik saja? Apa yang kalian berdua bicarakan? Dan apa hubungannya dengan ayahku?" Saat Kaden masih bingung, Chloe merasa kesal dan berkata, "Ayahmu yang mempekerjakan Kaden untuk menjaga dan melindungimu. Sekarang berhentilah bertanya kenapa dia selalu muncul di waktu yang tepat untuk menghentikan kenakalanmu." Apa? Apa yang baru saja Chloe katakan? Benarkah ayahku yang mempekerjakan Kaden? Aku harus segera pulang untuk meminta ayahku menjelaskan semuanya. Aku bergegas pergi, tapi masih bisa mendengar suara Chloe di belakangku. "Lihat, sudah kubilang ingatannya masih utuh. Itu semua hanya akting." Begitu sampai di rumah, aku menerobos masuk ke kantor ayah. "Apakah ayah mempekerjakan Kaden untuk mengawasiku? Kenapa kau melakukan itu?" Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, ayah menceritakan semuanya padaku. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, secara kebetulan, dia melihat Kaden melindungi Chloe saat Chloe membuat keributan di toko kelontong. Dan dia terkesan dengan kedewasaannya. Belakangan, dia juga mengetahui bahwa orang tuanya sudah lama meninggal, dan mereka tinggal bersama neneknya. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Jadi, ayah mendapat ide untuk membayar Kaden untuk mengawasi dan melindungiku, yang membuatnya merasa lebih yakin dengan putrinya yang nakal dan licik. Dan pada saat yang sama, ini akan membantu keluarga Kaden memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi, ternyata Kaden menyelamatkanku bukan karena dia orang baik, tapi hanya demi uang ayahku. Aku sangat kecewa dan sedih sehingga aku mengunci diri di kamar selama akhir pekan. Sampai aku sedang berjemur di taman ketika sebuah bola bisbol terbang melewati pagar dan hampir membuatku pingsan. Aku sangat marah. Siapapun yang melemparkannya bisa saja membunuhku. Saat itulah Kaden muncul. Dia bergegas mengambil bolanya lalu berkata kepadaku, "Hai Gloria, aku minta maaf soal itu. Temanku sedang berkunjung dan dia payah saat melempar bola." Aku melipat tanganku dan bergumam, "Terserahlah." Dia mulai berjalan pergi, lalu berhenti, kembali menatapku dan berkata, "Lihat Gloria, ayahmu membayarku untuk melindungimu. Dan aku mengenalmu dan sifat penipumu. Jadi aku tahu sejak awal bahwa kamu berpura-pura kehilangan ingatan. Masalahnya, menurutku itu lucu kalau kamu melakukan itu hanya untuk membuatku terkesan." Aku memberinya pandangan skeptis. Apa dia serius?
Aku menyukaimu. Aku, sudah menyukaimu sejak lama. Tapi aku punya tugas yang harus kupikirkan. Tapi aku sudah memikirkannya dan memberitahu ayahmu bahwa aku berhenti. Aku tidak ingin menjadi penjagamu lagi. Aku lebih suka menjadi pacarmu. Jadi, bagaimana menurutmu? Oh, betapa beraninya orang ini. Aku gagal menahan senyumanku ketika menjawab. Aku kira menjadi pacarmu pasti menyenangkan. Tapi tidak ada serangga lagi. Lalu aku melompat dan memeluknya. Jadi, sekarang aku dan Kaiden resmi pacaran. Dan aku tidak perlu berpura-pura kehilangan ingatan lagi. Hei, menurutku itu tidak terlalu mengejutkan. Aku bilang aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku berdiri di sini di hadapan kalian semua, mengenang kembali warisan 4 tahun yang telah kita buat bersama. Apakah kalian melihatnya? Gadis dalam gaun wisuda yang memberikan pidato luar biasa itu? Ya, itu aku, Taylor Flores. Lihatlah orang tuaku, mereka terlihat sangat bangga padaku. Oh, tapi aku tidak akan pernah melupakan wajah ini. Ini Jonas, musuh bebuyutanku. Kami adalah 2 siswa terbaik di sekolah kami, dan telah bersaing satu sama lain sejak lama. Tapi, sayang sekali Jonas, kamu kalah dalam pertarungan terakhir, karena akulah yang diminta memberikan pidato kelulusan, bukan kamu. Dapat dikatakan bahwa aku sudah menyiapkan semuanya setelah SMA. Pertama, aku akan pindah ke New York untuk kuliah di perguruan tinggi paling bergensi di kota itu, jurusan bahasa Inggris tentunya. Kemudian, ketika aku lulus kuliah, aku akan menulis novel pertamaku dan menerbitkannya secara aklamasi dan berjaya. Nah, itulah yang aku sebut sebagai rencana yang sempurna. Tunggu saja. Kalian akan melihat wajahku di ribuan sampul buku. Waktunya Taylor Flores telah tiba. Aku ingin halaman-halaman itu selesai paling lambat hari Jumat. Jika tidak, bersiaplah untuk pemotongan gaji bulan ini. Aku benci deadline. Seperti yang kalian lihat, hidupku tidak berjalan sesuai rencana. Kalian tanya apa yang salah? Nah, setelah aku lulus kuliah, aku mengejar impianku menjadi penulis. Tetapi setiap agen dan penerbit yang aku kirimi novelku menolaknya. Aku terus memaksakan diri untuk menulis lebih banyak. Tetapi akhirnya aku mengalami writer's block. Aku tidak bisa lagi membuat cerita. Jadi aku memutuskan untuk beralih menulis untuk surat kabar. Dulu aku berpikir, jika aku harus menulis untuk sebuah surat kabar, setidaknya surat kabar itu akan terkenal. Tapi hidup bukanlah dongeng. Sebaliknya, kehidupan justru kejam dan tidak adil. Ya, setidaknya itulah yang terjadi padaku. Karena surat kabar pilihanku berkali-kali menolakku. Jadi sekarang aku berakhir di sini, bekerja untuk situs berita tak dikenal ini dengan manajer yang selalu pemarah. Oke, jadi kembali ke apa yang terjadi di kantor. Tiba-tiba, ponselku berbunyi menulis sebuah email. Oh tidak, ini adalah undangan reuni SMA-ku. Tidak mungkin aku bisa kembali ke kampung halamanku dan bertemu semua orang. Mereka semua akan melihat kalau aku akan menjadi pecundang dan aku akan menjadi bahan lucuan di pesta. Semua skenario terburuk terlintas di benakku, hingga ada telepon dari Amalia, sahabatku sejak SMA. Dia bertanya padaku apakah aku akan datang dan aku memberitahunya tidak akan pernah dalam sejuta tahun. Jika kamu tidak datang, maka semua orang akan berasumsi bahwa kamu gagal dalam hidup dan kamu terlalu malu untuk datang. Jadi, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah datang reuni dan tetap semangat. Astaga, Amalia ada benarnya dan pandai membujuk orang lain. Tak heran dia sekarang menjadi pengacara. Jadi, disinilah aku, di depan venue, merasa sangat gugup hingga aku pikir aku akan muntah. Tapi sekarang atau tidak sama sekali bukan, aku hanya perlu menampilkan permainanku. Aku memasuki ruangan dan menemui banyak wajah asing. Hah? Apakah aku berada di tempat yang salah? Aku hendak pergi ketika tiba-tiba aku menabrak seseorang dan jatuh ke lantai. Aduh, aku mendongak. Itu adalah seorang wanita gemuk yang sedang menggendong bayinya dengan satu tangan dan menggenggam tangan balita dengan tangan lainnya. Aku langsung meminta maaf. Aku minta maaf, kuharap aku tidak melukai anakmu. Oh, tidak apa-apa. Kamu beruntung perutku cukup besar untuk menghalangimu. Dia kemudian berhenti dan melihat ke arahku lebih dekat. Apakah itu kamu, Taylor? Kamu terlihat hebat. Ayo masuk. Pestanya baru saja dimulai. Tunggu, dia mengenalku? Tapi siapa dia? Aku kira dia memang terlihat familiar. Mungkin aku harus menunggu Amalia dan bertanya padanya, karena dia terus berhubungan dengan sebagian besar teman sekelas kami.
Aku melihat sekeliling, mencoba mencari seseorang yang familiar untuk diajak ngobrol, tapi astaga, kenapa susah sekali? Tapi kemudian aku melihat seorang wanita yang memiliki rambut pirang panjang yang indah, dan aku langsung tahu siapa orangnya. Jessica, gadis paling cantik dan populer di SMA, dan kapten tim pemandu sorak. Aku berjalan ke arahnya, dan kami mulai mengejar ketinggalan. Kami banyak mengobrol dan dia sangat lucu. Aku tidak ingat dia begitu lucu. Ya Tuhan, kamu lucu sekali, Jess. Hey, Jessica. Aku mendengar Amalia berteriak. Aku melihat ke arahnya, dan dia berjalan menuju orang lain. Itu adalah wanita gemuk yang tadi. Jadi, dia Jessica? Ya ampun, dia pasti banyak berubah. Tapi, kalau itu Jessica, lalu siapa ini? Syukurlah, aku tidak menyebutkan namanya sebelumnya. Aku pamit dari orang misterius ini, lalu berbisik ke Amalia, menanyakan siapa wanita yang aku ajak bicara itu. Aku juga tidak tahu kenapa kita tidak bertanya langsung padanya. Dia kemudian melakukan hal itu. Wanita itu memberi kami senyuman lucu sambil berkata, "Coba tebak, apakah kamu Ashley? Bukan. Natasha? Salah. Tiffany? Negatif. Tunggu, apa kamu punya hubungan keluarga dengan Jack Miller? Kamu mirip sekali dengannya." Hampir benar. Astaga, dia tidak ada hubungan keluarga dengan Jack Miller karena dia adalah Jack Miller. Nah, sekarang dia adalah Jill Miller. Ternyata dia tidak pernah merasa nyaman menjadi laki-laki, sehingga setelah SMA dia menjalani operasi transgender. Wow, itu luar biasa. Aku merasa agak pusing, jadi aku pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Dalam perjalanan keluar, aku melihat wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Luke, pria paling tampan di SMA. Dia memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Pria yang baik. Kami ngobrol sebentar dan, ternyata dia bekerja di sini sebagai petugas kebersihan. Dialah yang merekomendasikan untuk mengadakan reuni di sini, dan dia membersihkannya semaksimal mungkin agar nanti tidak memakan banyak waktu. Serius? Siapa sangka? Aku kembali ke pesta dan melihat Amalia berbicara dengan seorang pria. Oh, siapa pria tampan ini? Amalia memberi isyarat padaku dan memperkenalkannya padaku. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Itu adalah Jonas, musuh bebuyutanku. Jonas, kurcaci gemuk dengan wajah penuh jerawat, kini mirip model Abercrombie dan Fitch. Jonas baru saja memberitahuku bahwa dia baru saja dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di perusahaannya. Sepertinya dia masih mempertahankan kebiasaan menyombongkannya. Beberapa hal tidak pernah berubah. Tiba-tiba, Jonas bertanya padaku, "Bagaimana denganmu, Taylor? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Oh, sial. Aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku bekerja untuk situs berita buruk ini. Itu akan sangat memalukan. Jadi, sambil berpikir cepat, aku berkata bahwa aku adalah editor pelaksana untuk surat kabar besar di New York ini. Jonas dan Amalia menatapku dengan kaget. "Di hadapanmu, Jonas? Jika aku punya mikrofon, aku pasti akan menjatuhkannya." Aku bertanya kepada Jonas, dia dipromosikan ke posisi apa, dan dia menjawab, aku mendapat Chief Technical Officer. Usaha yang bagus, tapi itu tidak sebanding dengan pekerjaan aku yang luar biasa. Aku memenangkan pertarungan itu, pecundang. Secara umum, reuni berjalan cukup baik, meskipun aku harus berbohong tentang diriku sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, aku tidak akan bertemu Jonas lagi, kan? Salah, seminggu kemudian, aku menerima permintaan pertemanan Facebook darinya. Awalnya, aku mengabaikannya, tapi beberapa hari kemudian, dia mengirimiku pesan melalui Messenger, menanyakan kenapa aku tidak menerimanya di Facebook. Itu sangat menjengkelkan. Baik, tapi pertama-tama, aku harus menyesuaikan ulang halamanku. Aku perlu menyembunyikan foto, status, dan tag yang terkait dengan perusahaanku. Selesai. Lalu Jonas mulai mengirimiku pesan. "Senang bertemu denganmu beberapa hari yang lalu. Apakah kamu ingin makan malam kapan-kapan?" Maaf? Apa? Apakah dia mengajakku berkencan? Atau apakah ini sebuah lelucon? Karena aku tinggal di New York, aku mengatakan kepadanya bahwa, dan ya Tuhan, dia juga tinggal di New York. Bagus. Namun masalahnya adalah, terakhir kali aku mengatakan kepadanya bahwa aku adalah manajer editing, dan itu adalah pekerjaan yang sibuk. Jadi, selama kencan kami, aku meminta Amalia untuk berpura-pura menjadi sekretarisku dan menelponku beberapa kali saat makan malam. Namun, sebelum kami dapat memainkan peran kami,
Jonas lah yang menerima belasan panggilan telepon dan kemudian harus keluar lebih awal karena terjadi insiden di perusahaannya. Setelah itu, dia cukup banyak mengirimiku pesan. Tapi karena masih merasa sakit hati karena ditinggalkan saat makan malam kemarin, aku hanya membalasnya setelah 30 menit setiap saat. Namun, pada hari-hari ketika dia tidak mengirimiku pesan, aku mendapati diriku menatap ponselku dan ingin sekali mendengar kabar darinya. Jesus, aku jatuh cinta padanya. Jonas? Kenapa Jonas? Aku tidak bisa memahami diriku sendiri lagi dan tidak mampu menghentikan perasaanku. Jadi, saat dia bilang dia menyukaiku, aku bilang aku juga menyukainya. Dan tak lama kemudian, kami menjadi pasangan. Awalnya menyenangkan, tetapi kemudian Jonas bersikeras agar dia mengantarku ke tempat kerja dan menjemputku. Oh, tidak. Tentu saja aku menolaknya, tapi dia tidak mau menerima jawaban tidak. Jadi, ketika Jonas menurunkan aku di kantor palsu, aku harus lari. Tidak, aku harus sprint 5 blok ke kantor asliku agar tiba tepat waktu. Dan kemudian di malam hari, aku harus berangkat 30 menit lebih awal untuk kembali ke kantor lain dan menunggu dia menjemputku. 3 kesempatan pertama, aku bisa mengatasinya, tetapi Jonas ingin mengantarku ke tempat kerja setiap hari. Cukup, aku perlu istirahat dari semua ini. Akhirnya, aku menemukan alasan. Aku membeli sepeda dan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin bersepeda ke tempat kerja karena itu baik untuk kesehatanku. Phew. Aku tidak punya waktu lagi untuk berlari 5 blok setiap hari karena aku harus mempersiapkan wawancara penting. Oh ya, aku melamar ke surat kabar impianku lagi. Jika aku masuk, aku tidak perlu berbohong kepada Jonas lagi. Dan untungnya, wawancaraku berjalan cukup baik. Aku tersenyum ketika aku berjalan menuju lift. Awalnya, cuma ada aku aja. Lalu, sekelompok karyawan masuk. Lift hendak menutup ketika tiba-tiba dari luar, seseorang meletakkan tangannya di antara pintu. Mohon tunggu. Dan saat itulah, aku melihat wajah yang familiar. Jonas! Mata kami bertemu, dan kami berdua tampak terkejut. Kemudian, salah satu karyawan berkata kepadanya, "Hei bos, aku sudah menyelesaikan laporannya dan akan mengirimkannya kepadamu malam ini." Apa? Kenapa pria itu berkata seperti itu padanya? Ketika lift mencapai lantai dasar, aku segera berlari keluar. Jonas berlari mengejarku, memegang tanganku dan berkata, "Tunggu, biar aku jelaskan." Apa yang perlu dijelaskan? Kita berdua berbohong satu sama lain. Jonas memelukku dan berusaha membuatku tetap tenang. Lalu dia mulai menceritakan semuanya padaku. Ya Tuhan, ternyata dia adalah manajer editor surat kabar ini. Ya, itu menjelaskan banyak hal. Aku seharusnya tahu dia tidak bekerja di bidang teknologi karena aku pernah memintanya untuk memperbaiki laptopku dan dia akhirnya mengunci diri dari pekerjaan itu. Mendengarmu bilang kalau kamu mendapatkan pekerjaanku, aku terkejut. Aku tidak ingin mempermalukanmu, jadi aku mengambil posisi lain. Jadi dia tahu sejak awal aku berbohong. Lalu kenapa kamu ngotot mengantarku ke tempat kerja? Padahal kamu sudah tahu aku tidak bekerja di sana. Aku hanya mempermainkanmu. Selain itu, aku agak penasaran untuk melihat berapa lama kamu bisa terus berbohong. Aku minta maaf. Tapi sebenarnya, aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak SMA. Saat itu, aku selalu bersaing denganmu, karena aku ingin kamu memperhatikanku. Kupikir aku akan membuat ulah. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, itu semua salahku. Jika aku tidak berbohong sejak awal, Jonas tidak perlu berbohong tentang dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, aku menerima email dari HRD. Ya Tuhan, aku masuk. Mereka sangat terkesan denganku, sehingga mereka harus segera mengirim email kepadaku. Saking senangnya, aku memeluk Jonas sambil dia berkata, "Selamat newbie, sekarang ayo mulai bekerja. Tugas pertamamu adalah pergi makan malam bersamaku." Ya, jadi sekarang Jonas dan aku bekerja di tempat yang sama, dan dia bosku. Dulu, aku benci kalah darinya. Tetapi sekarang, dia adalah pacarku. Aku merasa baik-baik saja. Sebenarnya, aku sangat bangga padanya. Susan, ayo cepat atau kita bakal telat nonton House of Gucci. Tunggu dulu, mana Susan? Aku mencari-cari dan melihat temanku berdiri di sana. Lola, bukankah itu mobilmu? Kulihat arah yang ditunjuk Susan, dan kulihat mobil kesayanganku rebahan di bagian belakang truk derek. Hebat, satu-satunya sarana transportasi kami di derek karena parkir liar. Begitu berat untuk perjalanan nonton film.
Ya sudah, kita akhiri saja hari ini. Jalan pikiranku terhenti ketika, sesuatu jatuh di bajuku. Ah, burung bodoh itu. Tak bisa dipercaya, ini kaos baruku. Dan sekarang kaosnya terkena kotoran burung. Oh ya, selamat datang di hari yang normal di hidup seorang Laura pembawa sial. Ya, aku sudah dijuluki itu sejak masih kecil. Semua kerabatku, kecuali orang tuaku, selalu ekstra waspada terhadapku. Lalu saat aku 12 tahun, selama pertemuan keluarga yang membosankan, aku tak sengaja dengar perdebatan panas antara pamanku dan orang tuaku. Berhentilah mengingkari. Gadis itu sial. Kirimkan dia ke sekolah asrama, di mana saja selama dia jauh dari keluarga ini. Kau ini bersikap tak masuk akal. Ini putriku yang kau bicarakan. Fakta kalau kau kehilangan pekerjaanmu tak ada hubungan dengannya. Dia cuma anak-anak. Itu benar. Ini bukan salah Lola. Kau harus berhenti menyalahkan dia atas semuanya hanya karena kata-kata yang konyol. Ternyata, kata-kata konyol yang dimaksud diucapkan seorang peramal di hari kelahiranku. Jadi, keluargaku punya bisnis produksi mebel terkenal di daerahnya. Tapi sayangnya, di hari aku dilahirkan, terjadi kebakaran di pabrik dan mereka kehilangan segala-galanya. Di hari yang sama, seorang peramal melewati rumahku dan melontarkan kalimat yang membuat semua orang di keluarga panik. Bayi baru lahir itu bawa sial yang akan membawa kemalangan bagi seluruh keluarga. Jadi, itulah kenapa para kerabatku mengacuhkanku, tidak mengundangku ke pesta dan berbisik-bisik tentangku di belakangku. Aku tak ingin percaya dengan ramalan itu, tapi dengan semua nasib buruk yang kudapat sejauh ini, sulit untuk tidak mempercayainya. Apa kalian pernah bawa payung kemana-mana selama 6 hari berturut-turut? Ternyata cuacanya cerah. Lalu suatu hari di mana kau lupa membawanya, hujan turun? Atau pernahkah kau hampir saja akan menjilat es krim lezat, lalu kau tersandung dan menumpahkan semua es krim itu ke orang malang yang berdiri di depanmu? Ya, tak hanya aku ini tak beruntung untuk diriku sendiri, tapi nasib malangku juga mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Tak heran aku ini jadi gadis pemalu yang berusaha keras untuk bisa berteman. Selain orang tuaku, aku hanya punya satu teman. Susan. Hei Lola, apa kau pernah kepikiran untuk mengakhiri nasib sialmu? Ada peramal yang sangat terkenal di kota. Mengakhiri nasib buruk? Ya, itu kedengarannya ide bagus. Aku sudah cukup jadi Lola si pembawa sial. Hari berikutnya, mengikuti arahan Susan, aku pergi ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Saat ku ketuk pintunya, aku sangat gugup dan bersemangat. Ku harap ini akhirnya akan jadi akhir dari nasib burukku. Seorang wanita berkerudung mempersilakanku masuk. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku berseru. Hai, saya di sini karena saya dengar Anda bisa membantu menyingkirkan nasib sial saya, benar? Tolong bantu apapun yang diperlukan. Peramal itu duduk terdiam beberapa saat, lalu sebuah senyum tersunging di balik kerudungnya. Kau ini Lola, putri dari keluarga Gonzales, ya kan? Aku tertegun. Wah, dia pasti jago dalam pekerjaannya. Maksudku, aku bahkan belum memperkenalkan diriku sendiri. Tentu saja, aku sudah tahu kalau kau akan datang ke sini. Tapi akan sulit bagimu untuk menghapuskan kesialanmu. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menghapus kesialanmu. Dia akan menanggung semua nasib buruk untukmu dan bahkan membawa keberuntungan di saat yang sama. Benarkah demikian? Tapi siapa gerangan itu di muka bumi ini? Aku berseru. Peramal itu tersenyum dan berkata kalau aku ingin petunjuk lebih lanjut, itu dikenakan biaya beberapa dolar lagi. Oh, baiklah, aku sudah pergi sejauh ini, jadi tak ada salahnya habiskan sisa uang saku bulananku untuk tahu siapa penyelamat misteriusku, ya kan? Lalu dia mengeluarkan tas serut dan mengocoknya. Dia menyuruhku untuk mengambil satu barang. Oh, itu adalah ubin kecil dengan satu huruf di atasnya. A. Wah. Menarik. Seseorang yang namanya berawalan dengan huruf A. Jangan takut, Lola. Alam semesta akan memberi isyarat padamu untuk segera menemukan orang itu. Aku lalu pulang ke rumah dan tidak berhenti memikirkan orang yang kukenal dengan nama A. Mari kita lihat. Orang yang paling potensial adalah Ariel, teman sekelasku yang sangat beruntung dalam segala hal. Itu benar. Tak ada orang lain selain dia. Dia terlahir kaya dan beruntung. Dia bahkan tak pernah belajar tapi selalu dapat nilai bagus. Sebenarnya, dia baru saja memenangkan undian sekolah. Hadiahnya, suplai donat dan main bowling setahun lamanya. Jelas, dia kebalikanku, dengan keberuntungan yang melekat pada dirinya. Tentu sedikit bumbu kesialanku tak akan membuatnya terlalu menderita, ya kan?
Tapi jujur, aku tak suka dengan Ariel. Dia pemarah, suka menghina, dan pamer. Tetap saja, Lola sayang, segalanya bisa saja dilakukan jika kau ingin akhir nasib sialmu. Jadi aku bertekad bahwa mulai besok, aku akan menjadikannya sahabatku. Bersama kami akan memiliki keseimbangan yang sempurna antara nasib buruk dan baik. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Berteman dengan Ariel artinya aku harus terus-terusan memujinya dalam segala hal. Sepatu barunya, nilai tinggi, pilihan warna lipstik. Dia juga menyuruhku mengantrikan makan siangnya. Seseorang sepertiku yang kesusahan membawa makan siangku sendiri tanpa terjatuh, malah membawa dua. Tapi, anehnya, aku tak terjatuh. Sebenarnya, sejak aku mulai bergaul dengan Ariel, aku tidak ingat ada hal buruk yang terjadi. Dengan keberuntungan baru yang kutemukan, aku mulai membuka diri pada teman sekelasku yang lain. Dan kalian tak akan percaya. Anak tak beruntung sepertiku bahkan memenangkan 2 tiket pembukaan wahana air yang baru. Jadi kuputuskan untuk berbagi satu dengan Ariel. Sejujurnya, keberuntungannya lah yang membuatku dapatkan tiket ini ya kan? Tapi, tunggu dulu. Apa itu Ariel yang terhuyung-huyung keluar dari ruang ganti dengan sepatu hak stilettonya? Dasar idiot! Dan tepat setelahnya, seperti yang kalian mungkin sudah tebak, dia terpeleset. Tapi yang membuatku terkejut, dengan panik dia juga pegangan ke lenganku dan menarikku jatuh bersamanya. Tapi, tunggu, kenapa aku tak merasakan sakit? Oh, apa aku sedang bermimpi? Apa cowok tampan ini barusan menyelamatkanku? Sedangkan Putri Ariel kukunya patah, jadi dia langsung pergi sambil menggerutu. Tak masalah, aku punya teman baru, pahlawanku yang sangat tampan, Anthony. Sejak itu aku dan Anthony saling ngobrol tiap hari. Dan seperti itulah kami resmi pacaran. Jujur saja, siapa yang pernah mengira kalau si Lola pembawa sial suatu hari akan punya pacar hebat seperti Anthony? Mungkin keberuntunganku akhirnya sudah berubah. Yeay! Jadi ramalan itu sudah terpenuhi. Ariel adalah orang yang membawakanku keberuntungan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Ariel sepertinya tak mengalami kesialan sama sekali sementara itu. Ya, terlepas dari insiden kuku, tapi pada situasi itu, dia beruntung pergelangan kakinya tak terkilir atau apapun. Mungkin kita semua sedang menaiki kereta keberuntungan untuk kali ini, tapi masih ada satu hal yang tak bisa ku mengerti. Sayang, kenapa hari ini kau terlambat sekali? Maaf, babe, banku kempes di perjalanan. 2 kali. Ya, kalian bisa lihat. Dia pasti mengalami banyak sekali kesialan akhir-akhir ini. Tapi tunggu, Anthony juga namanya yang berawalan dengan huruf A. Apa mungkin Anthony lah yang menanggung nasib sialku, bukan Ariel? Oh tidak, ini tak mungkin terjadi. Lalu, selama beberapa minggu kemudian, kecurigaanku terbukti. Anthony kehilangan ponselnya. Dia salah mengumpulkan tugasnya, mengambil anjing yang salah dari dokter hewan, dan bahkan menabrak vas mahal baru milik ibunya. Prank. Aku bisa saja terus jadi pembawa sial, tapi aku tak mau orang-orang yang kusayangi menanggung derita ini untukku. Justru, aku perlu cara untuk membantu Anthony lepas dari hal ini selamanya. Mungkin dia bisa berteman dengan seseorang yang sangat beruntung, maka ini akan membalikkan nasib sialnya. Dengan rencana ini di pikiranku, ku atur piknik untuk kami berdua, lalu mengajak juga orang terberuntung yang ku kenal, Ariel. Awalnya, semuanya tampak berjalan sangat baik. Tidak ada hujan dan tidak ada semut menggerubungi sandwich kami. Tapi kemudian kuperhatikan Ariel terkekeh dan memainkan rambutnya saat dia menatap Anthony. Oh tidak, Ariel naksir pada pacarku. Masalahnya, semakin kulihat mereka bersama, bahagia dan aman dari kesialan, makin kusimpulkan kalau Anthony lebih baik tidak bersamaku. Jadi, aku mulai mengabaikan panggilan telepon dan pesannya, dan dengan sengaja menghindari tempat-tempat yang aku tahu dia akan berada. Semuanya berjalan lancar, hingga dia muncul di luar sekolahku. Lola, kenapa kau mengabaikanku? Apa salahku? Aku berpura-pura tak dengar apa-apa dan terus berjalan, tapi dia lari mengejar dan meraih pergelangan tanganku. Jadi aku berteriak padanya, "Tak ada, kau sempurna. Itulah kenapa aku berhenti bicara padamu. Aku ini pembawa sial, dan kau pantas dapat yang lebih baik." Dia memberiku pandangan bingung, jadi kujelaskan semua soal bagaimana nasib buruk selalu mengikutiku dan orang-orang terdekatku. Dan itulah kenapa aku mengatur kencan untuknya dan Ariel.
Kau ini bodoh sekali. Apa kau sungguh siap membuang semua yang kita punya hanya karena sebuah ramalan bodoh? Ditambah, aku bukan objek yang bisa kau berikan begitu saja ke siapapun yang kau mau. Lalu dia bergegas pergi. Ini buruk sekali. Sekarang aku sudah kehilangan pacarku yang luar biasa, manis, dan penuh perhatian, dan aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kemudian malam itu, ibu masuk ke ruang tengah dan melihatku terpuruk di sofa menangis. Ia bertanya padaku ada masalah apa, dan kuceritakan semua tentang nasib burukku, si peramal, dan bagaimana aku kehilangan pacar karenanya. Kurasa ini waktunya untuk mengunjungi si peramal ini. Mungkin itu peramal dari semenjak kau lahir. Aku tak melihatnya saat itu karena aku di rumah sakit bersamamu. Jika memang benar dia, aku ingin tahu sekali kenapa dia memutuskan memberi begitu banyak beban di keluarga kita dengan kata-katanya yang tak masuk akal. Hari berikutnya, aku dan ibu pergi ke tempat si peramal. Ibu menarik cadar dari wajahnya dan menatapnya dengan terkejut. Ternyata mereka bersekolah bersama, dan dulu wanita ini iri dengan nasib baik ibuku. Kecemburuan yang tak pernah bisa dia lupakan. Jadi dia berusaha menyabotase ibu dengan mengatakan ramalan konyol itu tak hanya kepadaku, tapi juga pada seluruh keluarga kami. Memikirkan itu, sepanjang masa anak-anakku, kerabatku memperlakukanku seperti jimat sial. Jadi begitulah caraku bersikap. Aku mengasingkan diri, merasa tidak aman, dan tidak percaya diri. Mungkin energi negatifku yang membuatku tidak beruntung. Bukan ramalan bodoh itu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ibu memastikan seluruh kota tahu bahwa si peramal itu penipu. Dia menulis permintaan maaf secara terbuka kepada kami dan membayar kompensasi kepada kami. Sedangkan aku, kuputuskan bahwa ini saatnya untuk membuat keberuntunganku sendiri. Jadi, kutemui Anthony dan menyerahkan 2 tiket wahana air. Lalu minta maaf atas semua omong kosong tahayulku. Tampaknya dia menghargai tindakan itu dan memaafkanku. Jadi, kita kembali bersama. Yeay! Mulai sekarang, yang ada hanya energi positif, pikiran yang bahagia, dan meraih peluang dalam hidup. Hal terpenting yang kupelajari adalah, jika kau lihat hidup ini indah, maka hidup ini akan selalu indah bagi. Tidak, sekarang ambil uang busukmu dan turun dari kapalku. Ini memang bukan hari mujurmu. Dia orang kelima yang sudah menolak kita. Sepertinya tak ada satupun yang mau pergi ke pulau itu. Oh, hai yang di sana, Juliet di sini. Sudah 2 tahun sejak ayahku menghilang tanpa jejak secara misterius saat dalam perjalanan kerja. Ayah menghilang begitu saja. Tapi bahkan ketika pihak berwenang mengkonfirmasi dirinya telah meninggal, tak bisa kusingkirkan firasat kalau ayah masih hidup di luar sana. Jadi, aku tetap mencarinya sejak itu. Nyatanya, beberapa hari yang lalu, aku menemukan sebuah petunjuk. Kalian tahu, aku kuliah di Institut Arkeologi, di mana kebetulan kutemukan peta kuno harta karun yang tersembunyi di pulau terpencil. Terdengar hebat, kan? Nah, ini semakin gila. Tepat di titik yang sama tempat harta karun itu dalam peta, ada simbol burung walet. Itu simbol khas ayahku, dan inisial namanya RC juga tertulis di situ. Apa mungkin tak boleh buang-buang waktu? Jadi itulah bagaimana aku berakhir di sini di perkampungan nelayan dekat pulau itu dengan sahabatku Laila. Dia ikut serta karena sangat khawatir aku pergi sendiri. Baik sekali dia. Kalian tahu, ada rumor yang beredar di penduduk lokal kalau pulau itu terkutuk. Rupanya, orang yang berani menjelajah ke sana menghilang tanpa jejak. Itulah kenapa namanya Lost Isle. Tapi, ada satu kapal yang kembali dari sana dalam keadaan utuh. Milik Kapten Jack Butcher. Saat kembali, dia cerita ke penduduk lokal bahwa yang mengelilingi Lost Isle adalah tumbuhan karang dengan arus yang sangat deras. Jadi kebanyakan kapal akhirnya karam. Jiwa-jiwa mereka yang meninggal di sana terperangkap bertahun-tahun. Dan jadi roh jahat yang menjaga pulau itu dari orang asing. Tapi beruntung bagi Jack Butcher, dia kebetulan punya jimat Dewi Amphitrite untuk melindunginya dari semua badai di laut. Dan itu sungguh terbukti. Oh iya, aku dan Nella tetapkan dia orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Jadi kami mendatangi bar lokal untuk mencarinya. Tolong beri aku 1 kola lagi, katanya di sela-sela cegukan. Laki-laki ini sudah mabuk. Aku lalu bertanya padanya apa dia bisa membawa kami ke pulau itu, tapi pelayan bar menimpali. Oh, ayolah, hanya orang bodoh yang berani dekat-dekat Lost Isle. Tapi bukankah aman untuk pergi bersama Jack Butcher? Ku dengar dia terlindungi oleh dewa atau apa? Itu benar. Jack Butcher tiba-tiba meninggikan suaranya. Tapi jimat itu hanya ampuh saat kau di laut. Melangkah ke pulau itu adalah perkara lain. Lagi pula,
Roh yang menjaga pulau itu menakutkan. Aku tak cukup gila untuk kembali ke sana. Jadi jawabannya tidak. Tapi aku tak akan menyerah. Berapa banyak yang kau inginkan? 50.000. Dan aku akan berkata ya. Dia tertawa. Kata-katanya membuat kami tercengang. Ayo kita pulang saja, ini buang-buang waktu. Dia jelas mencoba merampok uang kita. 50.000? Di mana lagi bisa kami dapatkan uang sebanyak itu? Tapi aku sudah begitu dekat dengan ayahku sekarang. Aku bisa merasakannya. Aku tak bisa menyerah di tengah jalan. Tiba-tiba, aku punya ide. Sebenarnya, kami ingin pergi ke pulau itu untuk temukan harta karun yang nilainya lebih dari 50.000 dolar. Jika kau bawa kami bagi dua harta karunnya. Bagaimana menurutmu? Hah, bagaimana aku tahu kau tak membual? Katanya. Jadi, kutunjukkan petanya. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya dia menjabat tanganku dan kesepakatan sudah dibuat. Kemudian dia bilang kami perlu pergi secepat mungkin. Kalau tidak, orang lain akan berusaha mengalahkan kita untuk harta karun itu. Jadi, hari berikutnya pagi-pagi sekali kami menaiki kapalnya The Siren. Dan, aku tak bohong, kami berdua agak takut. Para pelaut yang lain cukup garang, dan hanya satu dari mereka yang terlihat menonjol karena tersenyum cerah ke kami. Dia lalu mendatangi kami dan menawarkan membawa barang bawaan kami. Dia bersikap sangat ramah dibandingkan yang lainnya. Apa yang lucu? Oh ya, aku Simon. Oh, tidak. Hanya saja kau sepertinya tak cocok berada di sini. Ya, aku tak punya banyak pilihan. Ayahku adalah kaptennya. Mereka berhubungan darah, tapi ia tak terlihat sama sekali seperti Jack Butcher. Dia bisa lihat dengan jelas aku terkejut karena dia berkata, semua orang bereaksi seperti itu. Itu benar. Aku tak terlihat mirip dengannya, ya kan? Ahem. Aku berbalik, menyadari Laila berdiri di sana menunggu kami. Dia tersenyum lebar dan tak hentinya menggodaku saat Simon memandu kami ke kamar. Sejak kapan tipemu berubah jadi pelaut? Aku hanya menggelengkan kepalaku tertawa. Maksudku, dia memang tampan, tapi bukan itu inti perjalanan ini. Kami pun beristirahat. Tapi aku tak bisa tidur sama sekali. Kuputuskan untuk pergi ke dek atas memandangi bintang. Di luar sunyi mencekam. Tapi tiba-tiba ku dengar suara yang datang dari sisi lain kapal. Aku segera pergi melihatnya dan temukan Simon sedang bersandar di pinggiran. Dia mungkin kesulitan tidur juga. Jadi kami akhirnya ngobrol semalaman dan kuceritakan padanya kenapa aku harus pergi ke Long Isle. Dia menatapku dan berkata, aku yakin kau akan temukan ayahmu. Aku tahu kau bisa melakukannya. Dia tampak begitu tulus dan hangat, benar-benar membuat jantungku berdebar. Menjelang siang esok harinya, kami sampai di pulau itu. Dan ternyata pulau itu sama mengerikannya seperti apa yang dikatakan Jack Butcher. Deretan batu-batu terjal menjulang dari laut. Dengan ombak memecah begitu tinggi. Kupikir kami akan karam dalam sekejap. Kapal berguncang hebat. Tak kusangka kami akan selamat, tapi kami selamat. Setelah hampir menabrak bebatuan beberapa kali, kami akhirnya berhasil melewatinya. Dan tak pernah aku sebahagia ini melihat daratan. Bagaimanapun, masih ada banyak rintangan di depan. Di malam pertama di pulau itu, aku meringkuk di tendaku saat ku dengar langkah kaki datang dari luar dan membangunkanku. Segera ku buka resletingnya untuk melihat siapa di sana. Dan itulah saat ku lihat sosok gelap bergegas menuju ke dalam semak-semak. Aku sangat ketakutan. Aku berteriak dan membangunkan semua orang. Setelah memeriksa, kami sadar semua tas dan makanan kami yang kami taruh di luar sudah dicuri. Mungkin hantu dari pulau terkutuk ini coba menakuti kita. Kurasakan Laila gemetaran di sampingku, sementara aku berusaha keras tampak biasa saja. Tapi Simon tiba-tiba bicara. Apa yang akan dilakukan para hantu itu dengan makanan? Jelas itu beberapa orang. Monyet? Ya, itu pasti monyet. Ya kan, nak? Nyatanya, mereka mungkin kembali. Jadi sebaiknya kita tetap waspada. Selama sisa malam itu kami bergantian menjaga tenda. Lalu saat matahari muncul, kami mengemasi tenda kami dan melanjutkan perjalanan melintasi hutan. Juliet, apa benar ada hantu di pulau ini? Hantu itu tak nyata, Laila. Aku memulai, tapi kemudian kudapati diriku sendiri berteriak. Kaki kananku terjatuh dan tiba-tiba aku jatuh ke dalam sebuah lubang. Untungnya Simon di dekat situ dan meraih lenganku tepat waktu. Segera ku tengok ke bawah dan melihat ada puluhan patok kayu yang runcing ada di dasar lubang.
Apa-apaan ini? Tapi itu bukan satu-satunya jebakan. Saat kami melintasi pulau, kita semua sempat terjebak dalam jeratan. Dari jaring hingga perangkap kaki dari tali, pulau terkutuk ini punya trik tersembunyi. Untung, tak ada yang terluka parah, meskipun tetap saja itu sangat mengerikan. Malam itu, aku menuju tenda Simon untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku, dan segera saat dia melihatku, dia menarikku ke sudut tersembunyi dan berkata, "Ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Aku bukan anak kandung Jack Butcher." "Simon!" Jack Butcher tiba-tiba berteriak dari jauh. "Ayo ke sini, sekarang juga. Aku akan bicara denganmu nanti. Sembunyikan kompas itu dan jangan bilang siapapun." Sebelum aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia pergi. Kejutan lain mengagetkanku saat kulihat simbol burung walet di samping inisial nama ayahku terukir di atasnya. Hah? Bagaimana dia dapatkan ini? Apa Simon kenal ayahku? Berjuta pertanyaan membanjiri pikiranku. Tapi saat itu Simon sudah pergi menjaga perkemahan dengan ayahnya. Keesokan harinya, setelah hampir tanpa tidur, kuputuskan aku harus mencari Simon dan mendapatkan jawaban. Saat aku mencari-cari dia, sekelompok orang asing turun dari pepohonan. Mereka seperti orang hutan dengan rambut dan jenggot lebat dan memakai pakaian compang-camping. Mereka mengelilingi perkemahan kami dan mulai mengancam kami. Aku sangat takut. Aku tak bisa bergerak. "Juliet, Layla, lari!" Simon berteriak dan aku berhasil tersadar. Kuraih tasku dan juga tangan Layla lalu lari mengejar Simon dan Jack Butcher. Kami akhirnya temukan sebuah gua dan berlindung di sana. Lokasinya tersembunyi jauh di dalam pepohonan dan kami berharap mereka tak akan temukan kami. Kami hanya keluar setelah kami yakin mereka sudah pergi. Aku bertanya apa kami sebaiknya pergi mencari kru yang lain, tapi Jack Butcher mengabaikan pertanyaanku dan hanya ada harta karun di pikirannya. Dia rela meninggalkan krunya. Dasar pria berdarah dingin. Dan iya, aku tak punya pilihan lain kecuali melanjutkan pencarian. Aku tak bisa ambil resiko ditangkap para barbar itu. Aku harus temukan ayahku. Jadi dengan enggan ku keluarkan petaku dan kami mengikuti arahannya. Peta itu membimbing kami ke kuil batu di tengah pulau. Satu persatu, kami masuk dan menuju ke dalam. Tiba-tiba, Jack Butcher menjerit. Sebuah anak panah terbang melewatinya, meleset sedikit dari pipinya. Ketakutan, dia berubah pucat dan memegangi dadanya. "Harta karunmu sebaiknya sebanding dengan semua ini. Kalau tidak..." Kami melanjutkan lalu melihat sebuah pintu. "Itu dia. Harta karunnya ada di balik ini." Jack Butcher berlari ke depan, membenturkan dirinya ke pintu. Kesabarannya sungguh mulai menipis. Sementara dia berusaha membuka pintu, kulihat ke sekitar mencari petunjuk tentang ayahku. Tiba-tiba, brak, aku berbalik melihat Jack Butcher jatuh berlutut. Dia berhasil membuka pintu, tapi di dalamnya hanya terdapat ruangan penuh vas berdebu, terkelupas dan berselubung sarang laba-laba. "Kau menipuku! Ku pertaruhkan nyawaku untuk masuk ke lubang pulau ini tanpa hasil apapun." Jack Butcher lalu menukik untuk menangkapku. Aku berusaha keras menghindarinya. Dia meremas leherku kuat-kuat. Aku tak bisa nafas. Kulihat ke arah Simon, minta bantuan. Dan dia mencoba menenangkan Jack Butcher. "Oh, diamlah. Dan kau, bawa semua barangmu ke sini. Atau temanmu ini akan dalam masalah besar." Gemetaran, Layla menuruti perkataannya, memohon agar dia melepaskanku, tapi Jack hanya memberinya tatapan mengancam, sambil mempererat lengannya di leherku. Dia mengkode Simon untuk datang membawakan barangnya. "Tidak, biarkan dia pergi." "Oh, Sky kecil, apa kau lupa dengan ayah ibumu? Kau tak ingin mereka terluka, ya kan? Aku sudah cukup berbuat banyak untukmu." Apa yang mereka berdua bicarakan? Ada apa ini? Kepalaku berputar, dan dalam kondisi sesak nafas, aku perlahan kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat aku bangun, kudapati diriku berada di The Siren, dikelilingi oleh Layla, Simon, dan... Ayah? Apa aku bermimpi? Apakah ini benar ayah? Mataku kabur karena air mata. Aku bergegas mendekat dan memeluk ayahku. Kemudian aku tahu apa yang telah terjadi. Segera setelah aku pingsan,
Gerombolan orang barbar itu masuk, menangkap Jack Butcher, dan membebaskan kami semua. Ternyata, orang-orang ini para pelaut, arkeologis, dan penjelajah yang telah datang ke pulau untuk mencari harta karun. Saat melewati terumbu karang, mereka diserang oleh gerombolan perompak yang merampok semua harta benda dan barang-barang mereka. Lalu tanpa ampun, mereka dibuang begitu saja di pulau itu. Kru para perompak itu tak lain adalah kru Jack Butcher. Semua legenda tentang pulau itu, termasuk jimat Amphitrite, adalah karangan Jack Butcher sendiri, mengira dia bisa menutupi kejahatannya dengan mencegah orang-orang mendekati pulau itu. Wow, pria itu sungguh monster. Aku tahu ada yang mencurigakan tentangnya. Tapi untungnya, dengan mengambil kesempatan para perompak berlayar ke pulau itu, kumpulan korban bersekongkol menangkap mereka dan membebaskan diri dari pulau terpencil itu. Sedangkan Simon, kasihan Simon, dia telah melalui begitu banyak hal. Dia sebenarnya merupakan salah satu korban. 2 tahun lalu, dia dan orang tuanya juga dibuang di pulau itu. Khawatir anak mereka tak akan selamat, orang tuanya memohon Jack Butcher untuk menjadikannya bagian dari kru. Melihat Simon yang kuat dan sehat, Jack Butcher setuju. Dengan satu syarat, jika Simon mengkhianatinya, orang tuanya akan dieksekusi. Berkat Simon, para korban bisa selamat hingga hari ini. Setiap kali kapal mendekat ke pulau, dia akan menyelundupkan makanan dan kebutuhan ke dalam tong dan membiarkannya terapung ke pantai. Langkah yang pintar. Oh, dan bukan itu saja. Ketika Simon berada di pantai, dia telah bertemu ayahku. Dan mereka bahkan sudah bicara sebelum Simon akan naik kapal dan bergabung dengan kru. Tolong, berjanjilah jika kau berhasil kabur. Coba temukan putriku dan berikan padanya ini sebagai tanda kalau aku masih hidup dan baik-baik saja. Aku janji. Aku tak percaya ini. Ini semua berkat Simon yang sudah menemukan ayahku. Dia tersenyum baik padaku dan ayah lalu berkata, "Lihat, aku tak pernah ingkar janji." Oh ya, ketika kapal berlabuh, para perompak langsung ditangkap. Sedangkan untuk korban, mereka akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Sekarang 1 tahun telah berlalu. Dan jujur, semua ini masih begitu nyata bagiku. Aku dan ayahku menghabiskan sebagian besar tahun lalu mendirikan organisasi untuk membantu orang-orang yang terdampar di pulau itu untuk membaur kembali ke masyarakat. Lela sebenarnya telah menulis buku tentang petualangan kami. Dan sedangkan aku dan Simon, ya, kami resmi berpacaran. Sepertinya itu bukan pulau yang terkutuk, ya kan? Wow, menakjubkan. Jadi, aku akan tinggal di sini mulai sekarang? Tak dapat dipercaya. Semua terjadi begitu cepat sampai aku kesulitan untuk percaya ini nyata. Kemarin sore, ketika aku bantu-bantu di rumah makan keluargaku, tiba-tiba seorang kru film bergegas masuk dan mengaku mereka dari program reality show Cinta Lama yang Hilang, yang menyatukan kembali anggota keluarga yang hilang. Sementara aku berdiri di sana kebingungan, mereka mengumumkan padaku bahwa aku ini anak hilang dari sutradara kenamaan Gabriel Perez. Apa? Apa itu artinya orang tuaku mengadopsiku? Berinang air mata, orang tuaku memberitahuku bahwa 13 tahun lalu, di sebuah pameran yang ramai dan penuh sesak, mereka melihatku berkeliaran tanpa tujuan, jadi mereka membawaku pulang. Dan meski mereka melaporkan ke polisi, tak ada hasilnya. Jadi mereka putuskan untuk mengadopsiku. Dan dimulailah hidupku sebagai nona muda keluarga kaya. Seperti yang kalian perkirakan dari rumah seorang sutradara terkenal, mansion ayahku sangat sempurna. Mulai dari perabot desainer hingga dekorasi yang trendy. Keseluruhan rumah seperti kastil bergaya Prancis. Kupandangi foto berukuran besar dari orang tuaku yang tampak hebat. Tiba-tiba, ada bisikan. Tuan pasti senang sekali Anda tahu. Istri keduanya tak bisa memberinya anak setelah bertahun-tahun lamanya. Ya, sekarang setelah beliau semakin tua, beliau harus mencari anak biologisnya untuk bersandar. Oh, jadi wanita ini, wanita yang datang dengan ayah di pertemuan kembali kemarin bukanlah ibu kandungku? Kalau begitu, aku penasaran siapa ibuku yang asli. Nona, silakan masuk. Di dalam adalah orang tuaku dan beberapa pakar yang kemudian segera menarikku untuk make up lengkap. Wah, aku terlihat sangat menawan. Rambutku sangat mengkilap dan make up ini membuatku terlihat glamor.
Tak pernah di mimpi terliarku, kubayangkan aku akhirnya hidup di sini dan merasa bagai seorang putri. Berseri-seri dengan kebahagiaan aku berbalik melihat ayahku. Tapi tiba-tiba aku terkejut saat bertatapan mata dengan seorang pelayan. Ia tampak begitu sedih. Kenapa ia terus menatapku dengan raut muka misterius? Itu aneh. Carol, ayo lanjut. Aneh, tapi tak masalah. Mungkin dia selalu seperti itu saat melihat orang asing. Oh ya ampun, makan malamnya mewah sekali, termasuk kaviar dan steak. Ini sangat menyenangkan. Malam itu aku tak bisa tidur dan hanya berguling-guling di tempat tidurku sampai subuh. Tapi yang tak ku tahu, hari melelahkan menantiku. Jam 5 tepat, aku diguncang sehingga bangun. Hah? Ada kebakaran atau apa? Pelayan memberitahuku kalau aku ada konferensi pers penting pagi ini. Dan sangat penting bagiku untuk tampil maksimal. Dengan grogi aku bangkit dari tempat tidur dan menjatuhkan diri di kursi. Aku harus mengenakan gaun mewah ini. Dan dengan tata rambut ikal yang kuno. Ini membuatku seperti terlihat berumur 25. Ya Tuhan, sumpah konferensi pers ini adalah hal yang paling membosankan yang pernah ada. Selama beberapa jam, percakapan mereka tak lepas dari pamer kekayaan mereka, membandingkan popularitas mereka dan semua hal yang berbau showbiz. Aku menguap puluhan kali, tapi harus kusembunyikan di balik tangan. Aku bisa rasakan ibu tiriku mengamatiku. Aku mau pulang saja. Kalian tahu, tipe orang yang paling kubenci adalah jenis wanita yang suka pamer dan mencemooh. Tapi sayangnya, hanya mereka yang berinteraksi denganku. Aku kangen bergaul dengan anak-anak seumuranku. Tapi, ya, sejak aku pindah ke sini, orang tuaku memaksa menyekolahkanku di rumah, supaya aku tak terpengaruh dengan anak-anak yang lebih rendah. Parahnya, satu-satunya yang mereka ajarkan padaku adalah soal akting dan urusan film. Bagaimana itu akan membantuku masuk ke perguruan tinggi. Tapi tak hanya itu. Setelah belajar, meskipun aku lelah, ibu tiriku memaksaku jalani 2 jam ke depan olahraga di gym rumah. Tiap kali aku terengah-engah atau menyelundupkan makanan, dia akan menceramahiku panjang lebar. Bagian terburuknya adalah dia melarang apapun yang manis dan membuatku menjalani diet ketat makan, seledri dan hummus. Menjijikkan. Kemudian suatu kali aku tergelincir dan jatuh dari sepeda statis. Lalu pergelangan kakiku terkilir. Ibu tiriku sangat marah denganku, sampai dia menyuruhku tidur tanpa makan malam. Aku tak tahan lagi, jadi aku tertatih-tatih menuju ke ruangan ayah. Ayah, kenapa aku harus melakukan semua ini? Aku tak menyukainya. Ayah tak berkata apapun, tapi hanya memberi isyarat untuk mengikutinya. Ia menuntunku ke sebuah ruangan terkunci di ujung lorong. Saat pintunya terbuka, kulihat sebuah foto wanita yang sangat cantik tergantung di tengah ruangan. Tunggu dulu. Rambut baru dan bajuku sangat identik dengan miliknya. Ayah memandangi potret itu dengan mata termenung. Kemudian ia mengatakan bahwa wanita itu dulunya aktris yang sangat terkenal. Ia cerita bagaimana mereka jatuh cinta saat itu, lalu melahirkan aku. Jadi, itu artinya ini adalah ibuku? Itu benar. Ibumu sangat cantik, bukan? Dan aku akan membuatmu sempurna sepertinya. Kemudian ayah melambai agar aku keluar dari sana, mengunci pintu lalu pergi, meninggalkanku berdiri sendiri gemetaran. Ada sesuatu tentang kata-katanya yang membuatku resah. Penasaran akan ibu, kudatangi seorang pelayan tua untuk minta informasi. Ternyata di masa lalu, ayahku adalah manajer ibuku, dan berkat popularitasnya, ia mendapat banyak uang. Ibu adalah inspirasi bagi film-film ayah dan juga cinta dalam hidupnya. Tapi sayang, karena penyakit yang serius, ia meninggal. Itu trauma besar bagi ayah, dan ia seperti kehilangan dirinya sendiri. Sejak saat itu, pikirannya selalu menerawang, dan perkataannya tidak selalu logis. Apa itu benar? Tak heran, terkadang kudapati kata-kata ayah menakutkan. Waktunya untuk pelajaran yogamu, dan kenapa kau bicara dengannya? Sekarang karena kau sudah kaya, tunjukkan martabatmu. Jangan berurusan dengan staf. Kau bukan ibuku, kau tak bisa mengaturku. Beraninya kau, aku hanya baik padamu karena ayahmu yang memintaku. Gadis kecil bodoh sepertimu tak ada artinya buatku. Kau jahat sekali, tak heran kenapa.
Kau tahu, ibuku ratusan kali lebih cantik darimu. Itulah kenapa ayah ingin membuatku menjadi sepertinya. Kau, cepat atau lambat kau akan berakhir seperti putriku yang malang. Nikmati saja ketenangan ini sebelum badai datang. Hah? Apa katanya? Putri siapa? Bukannya orang-orang bilang dia tak punya anak. Lalu, beberapa hari kemudian, saat aku jalan di lorong, merasa lelah karena rencana dietku saat ini cuma makan 2 buah apel sehari. Ku dengar para pelayan berbisik satu sama lain. Lihat, dia tak akan bisa bertahan. Tak akan berlangsung lama. Penampilannya semakin pudar. Tak lama lagi, ia akan berakhir seperti yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Aku mendekat bertanya. Tapi saat melihatku, mereka langsung membuat alasan untuk kabur dari lokasi. Tiba-tiba, seseorang mendekat ke telingaku dan berkata, "Cobalah untuk mempertahankan penampilanmu. Kalau tidak..." Hah? Aku berbalik dan melihat itu adalah pelayan yang aneh, Carol. Saat kulihat dia beranjak pergi, aku bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan hal itu. Jelas dia tak menyukaiku. Tapi kenapa? Jujur, ada begitu banyak hal yang membingungkan tentang keluarga ini. Semuanya jauh dari kata normal. Mungkin saja tempat ini ada di planetnya sendiri. Mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Aku hanya perlu mengungkapnya. Suatu hari, sementara Ayah dan Patricia pergi ke suatu acara, aku menyelinap ke kamar mereka dan mencari-cari kunci menuju ke ruang rahasia. Ketemu. Kuncinya tersembunyi di kotak perhiasan tua. Dan wah, ruangan ini penuh dengan foto dan DVD serta barang lainnya. Kutemukan sebuah album berlabel Keluarga Bahagia. Dan ada begitu banyak foto Ayah dan Patricia dengan bayi perempuan kecil yang cantik. Ada satu foto anak perempuan itu berulang tahun ke-10. Tertulis di belakangnya, 12/15/2014. Selamat ulang tahun kesayangan kami yang manis, tetaplah jadi Carol yang cantik. Carol? Tahun kelahiran itu, mata hijau, apa mungkin? Itu dia. Bayi perempuan itu adalah Carol si pelayan. Mungkin masa puber yang melanda mengubah penampilannya. Dan ia tak secantik dulu lagi. Tapi aku masih bisa kenali paras lamanya. Jadi, Carol itu nona muda yang sebelumnya. Dan juga putri malang yang disebutkan oleh Patricia. Itu masuk akal karena sepertinya Patricia lebih sering berinteraksi dengannya daripada pelayan yang lain. Aku bahkan memperhatikannya membantu Carol bereskan piring. Aku masih tercengang dengan rahasia yang baru saja ku ketahui. Saat ku tengok dari jendela dan lihat ayahku parkir di halaman. Panik, ku ambil foto itu dan lari keluar dari sana. Aku harus tinggalkan tempat ini. Kalau tidak aku akan berubah jadi Carol yang lain. Aku terus berlari, tapi kemudian aku menabrak Patricia. Oh tidak, tolong lepaskan aku. Aku tak ingin hidup seperti ini lebih lama lagi. Kumohon. Patricia merebut foto itu dari tanganku, lalu meraih pergelangan tanganku dan menyeretku. Lepaskan aku. Masuk ke dalam mobil. Kemana kau akan pergi? Ke rumah orang tua angkatku. Di perjalanan kami, Patricia cerita padaku semuanya. Dia dulunya aktris terkenal yang bertemu, lalu jatuh hati pada Gabriel. Awalnya, dia tak keberatan mencapai standar kecantikannya. Tapi kemudian dia sadar kalau cara dia bersikap dan berpakaian semuanya didasarkan pada mendiang istrinya. Dia kira kalau memiliki anak akan mengubahnya, jadi mereka mengadopsi Carol. Dia sangat cantik saat masih kecil, jadi mereka memanjakannya dan membawanya kemanapun untuk dipamerkan. Tapi saat dia makin dewasa, wajah cantiknya mulai pudar, jadi Gabriel jadikan dia pelayan mereka. Ayahku butuh gadis cantik untuk menggantikannya, untuk jadi inspirasinya, jadi ia putuskan untuk cari yang lain. Faktanya, dia tak punya putri yang hilang. Sebaliknya, dia sewa detektif pribadi untuk mencari kasus anak hilang yang tak terpecahkan, lalu temukan aku. Oh my God, tak bisa dipercaya. Sekarang Patricia juga jenuh jalani kehidupan seperti ini dengan pria yang masih terobsesi dengan istrinya yang sudah tiada. Tapi dia merasa kasihan ke Carol dan juga padaku. Jadi, baiklah, ternyata Patricia tak sejahat yang kukira. Sebaliknya, dia cukup malang. Kami menyesal membiarkanmu pindah ke rumah itu. Aku tahu ada sesuatu yang tak beres dengan situasinya, tapi aku ingin kau bahagia tanpa harus khawatir soal uang. Jadi, kami melepaskanmu. Harusnya kami menyadari, kami sangat menyesal. Aku minta maaf tak bisa menghentikan Gabriel. Dia bertindak terlalu jauh. Aku terisak di pelukan ibu saat kulihat Gabriel. Dia merangsek masuk dan menyeretku bersamanya. Ini milikku.
Jadi dia ikut denganku. Kau tak bisa membelinya begitu saja, dia putriku. Tepat di saat itu, adikku Hana tiba di rumah dari sekolah. Mata Gabriel berbinar saat melihatnya. Lalu dia langsung bergegas datang dan mencengkram lengannya. Hahaha, kalau begitu aku akan ambil yang ini. Tak begitu cantik, tapi aku bisa mengusahakannya. Kami semua menyerbunya dan membebaskan Hana dari cengkramannya. Gabriel tampak panik dan menolak untuk pergi. Orang tuaku harus mengiringnya keluar dari rumah, lalu menelpon polisi. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, awalnya aku cukup marah dengan orang tuaku yang biarkan aku pergi begitu saja. Tapi kurasa mereka hanya ingin aku tak mengalami kesusahan uang atau semacamnya. Jadi, kumaafkan mereka dan kami semua sekarang hidup sederhana, tapi bahagia menjalankan rumah makan. Carol dan ibunya kadang berkunjung. Mereka pindah keluar dari mansion Gabriel dan sepertinya lebih bahagia saat ini. Sedangkan Gabriel, sepanjang sepengetahuanku, dia masih mencari kecantikan sempurna untuk menggantikan istrinya yang sudah meninggal. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan padanya. Tapi syukur, dia tak bisa lagi mendekatiku atau keluargaku, karena kami punya surat perintah larangan terhadapnya. Mengingat kembali semuanya, sekarang aku tersadar kalau aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Baiklah, kami mungkin tak kaya, tapi kami punya kebaikan, cinta, dan kebahagiaan. Dan percaya padaku, hal tersebut jauh lebih penting daripada kantong-kantong yang penuh berisi uang. Ya, ini ada banyak uang lagi yang perlu ditambahkan ke tumpukan itu. Oh, hey, aku Zoe. Seorang lulusan baru yang menjadi pekerja kantoran dengan gaji yang buruk. Aku hampir tidak mampu membayar makanan dan sewa, apalagi memikirkan utang kuliahku. Sebenarnya tidak masalah jika itu hanya aku, karena aku bisa hidup dari mie kuah. Tapi aku juga harus memikirkan Berdi, adik perempuanku. Oh, dia sudah kembali dari sekolah. Zoe, aku menemukan ayah hari ini. Hah? Aku menatapnya dengan senyum masam. Sebenarnya ini bukanlah hal baru. Soalnya orang tua kami meninggal saat Berdi masih balita. Jadi sekarang dia ingin memiliki orang tua seperti teman-temannya. Dia sering berkata padaku, Zoe, kamu seperti ibuku, tapi Clara dan Polly punya ayah juga, dan aku menginginkannya. Dia begitu polos sehingga setiap kali dia melihat pria berwajah ramah di jalan, dia bertanya padaku, apakah itu ayahku? Ayo, sini. Bagaimana sekolah hari ini? Ayah sangat tampan dan dia tinggal di rumah besar. Ayo, aku akan membawamu menemuinya. Ya ampun, ini bukan cuma rumah, ini rumah besar. Bingung, aku hendak menanyai Berdi tentang hal ini. Tetapi dia mulai membunyikan bel berulang kali. Sebelum aku bisa menghentikannya, seorang yang tampak seperti kepala pelayan keluar dan dengan senang hati membawa kami masuk tanpa mempertanyakan apapun. Itu aneh. Aku meminum es tehku dan mengamati kemegahan tempat itu, menyerap energi yang kaya. Ketika tiba-tiba seorang pria yang sangat gagah berjalan mendekat. Itu dia, itu ayah. Hah? Ini sangat membingungkan. Dan melihatnya memeluk orang asing sungguh memalukan. Aku berbicara dengan pria itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan rupanya dia bernama Harry. Dan dia berusia 22 tahun, seumuran denganku. Hah? Itu gila. Karena dia terlihat dan bertingkah jauh lebih tua. Adapun cerita ayah, ternyata saat Berdi sedang menunggu bus sekolah, ia melihat seorang wanita menjatuhkan dompetnya. Jadi, dia bergegas mengambilnya dan hendak mengembalikannya. Namun wanita itu berbalik, melihat Berdi memegangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Tepat pada waktunya, Harry muncul dan mengaku sebagai ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dia membawanya ke mansion dan mengajaknya berkeliling. Jadi itulah yang terjadi. Aduh, dasar adikku. Berdi telah memberitahuku segalanya. Dia adalah anak yang sangat berharga. Aku akan dengan senang hati mengadopsinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu senang berada di sini, bukan, Berdi? Zoe, aku sangat suka di sini. Aku bisa bermain dengan Oreo sebanyak yang aku mau. Dan sekarang aku punya ayah seperti Clara dan Polly. Tapi aku tak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Tentu saja tidak. Kamu bisa tinggal bersama Berdi. Apa? Kenapa orang sebaik itu tiba-tiba jatuh dari langit? Skeptis, aku memberitahu Harry aku butuh waktu untuk berpikir. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu namanya dan menyuruhku menelponnya kapan saja. Apa ini? Harry Atkins, putra tertua dari ketua ETLAC Group. Luar biasa. Namanya tersebar di internet sebagai seorang pemuda kaya dan terpelajar. Jika itu masalahnya, maka pastinya ini sah, bukan? Aku tidak mampu membayarnya.
Aku dan adikku berhak mendapatkan yang lebih baik dari kehidupan ini. Selain itu, alangkah baiknya jika memiliki tempat menginap gratis, ya kan? Jadi, keesokan harinya, aku pergi menemui Harry dan menawarkan bantuan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bayaran. Harry setuju dan memberikan kontrak yang telah disiapkan. Kontrak? Oke, tapi ada klausul di dalamnya yang mengharuskanku tidak menyebutkan aku adalah saudara perempuan Berdi. Ini agak aneh, tapi sudahlah, tidak masalah. Ini adalah kehidupan mewah baru kami. Tunggu, tapi apakah itu berarti aku juga harus memanggilnya ayah? Jadi, ya, kehidupan baruku dimulai. Dan astaga, itu gila. Seorang pelayan memberikanku sarapan di tempat tidur dan mencuci semua pakaianku. Saking banyaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya jumlah pelayan di rumah ini lebih banyak dibandingkan jumlah staf di kantorku. Jadi jelas tak ada lagi yang bisa kulakukan. Meski begitu, aku ingin berguna. Karena mendengar mereka terus memanggilku Nona membuatku merasa sangat malu. Namun, ups, ternyata aku payah dalam pekerjaan rumah. Suatu kali aku memasukkan setelan bagus Harry ke dalam mesin cuci, dan akhirnya merusaknya, yang membuatnya mondar-mandir di ruangan dengan marah. Selain itu, dia sepertinya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangku. Selalu mengeluh tentang bunga yang aku beli, atau mengatakan muffin yang aku panggang selama berjam-jam terlalu kenyal. Dia membuang semua barang buatanku karena dia mengira itu sampah. Dasar pria yang kasar. Oh, tunggu, dia bahkan bukan laki-laki. Dia hanyalah anak keras kepala yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sudah kubilang, kalau bukan karena Berdi dan kontrak itu, aku akan... Tapi itu hanya keluhan kecil. Secara umum, kehidupan kami di sini luar biasa. Berdi sangat bahagia dan melihatnya menjalani kehidupan terbaiknya membuatku tersenyum. Tapi tanpa aku sadari, ternyata ini seperti ketenangan sebelum badai. Badai Rachel, tunangan Harry yang bertunangan sejak kecil. Dia berasal dari keluarga kaya dan karena itu dianggap sebagai aliansi pernikahan yang cocok untuk keluarga Harry. Aku mendengar para pelayan di rumah mengatakan bahwa Harry adalah penerus perusahaan. Jadi ketika dia menikahi Rachel, perusahaan akan semakin berkembang. Begitu dia melihatku, Rachel terus bertanya pada Harry, "Hei, siapa ini? Kenapa dia di sini? Dan gadis ini juga, kenapa ada anak kecil di rumah?" "Siapa wanita menakutkan ini?" Mendengar itu, Rachel menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian bertanya padaku, "Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu kenal Harry? Kapan kamu pergi dari sini?" "Cukup." Sungguh melegakan. Harry turun tangan tepat pada waktunya, lalu menyeretnya ke ruang baca. Rachel mengikuti Harry, tetapi tidak lupa melingkarkan lengannya di lehernya saat dia menatapku dengan ekspresi puas di wajahnya. Hah? Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia cemburu? Jika itu masalahnya, maka dia membuang-buang waktunya. Sebab, memang benar aku sedang suka seseorang. Tapi itu bukan Harry. Kalian tahu, 1 minggu yang lalu aku sedang berjalan pulang dari toko kelontong ketika aku bertemu cinta dalam hidupku. Tas belanjaku pecah dan soda, kue, dan keripik kentangku terjatuh. Aku sedang mencoba untuk mengambil semuanya tanpa tertabrak ketika tiba-tiba seorang pria muncul dan membantuku. Lalu dia mengantarku pulang. Namanya Markus dan dia sangat ganteng. Setelah itu, kami bertukar nomor dan terus berkirim pesan sejak saat itu. Markus sangat mudah diajak bicara, jadi aku bercerita padanya tentang segala hal. Mulai dari Berdi yang diadopsi hingga fakta bahwa aku sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia sangat manis dan baik hati, dan aku merasa bisa memberitahunya apapun. Dia adalah pangeran impianku. Bagaimanapun, kehidupan anehku di mansion terus berlanjut. Satu hal yang pasti, Harry sangat sayang ke Berdi. Untuk ulang tahunnya, dia mengejutkannya dengan perjalanan ke taman hiburan. Harus kuakui, kami bersenang-senang bersama. Berdi mengajak kami naik komedi putar 5 kali, lalu kami beli es krim. Tiba-tiba, aku melihat Harry menatapku dengan aneh. "Apa?" "Ada es krim di bibirmu. Di sini." Dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menyeka dengan serbet. Saat itu, kerumunan orang menyerbu masuk dan Harry mengulurkan tangan dan menarikku dan Berdi lebih dekat padanya. Mata kami bertemu dan, ya, kenapa aku merinding dan jantungku berdebar kencang. Apa maksudnya? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak? Dan kenapa aku merasakan perasaan aneh ini? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, Harry menghentikan mobilnya dan berkata dia harus melewati tempat kakaknya untuk mengambil beberapa berkas. Hah? Bukankah itu Markus? Markus? Aku berseru. "Kalian berdua saling kenal?" Aku tidak menjawab, malah mengalihkan perhatianku ke Berdi.
Ketika kami sampai rumah, aku terus bertanya-tanya kenapa Markus tidak pernah memberitahu aku siapa dia. Aku kirim pesan untuk bertanya, dan dia menjawab mereka berdua tidak akur, jadi dia tidak ingin aku mengetahuinya. Terlepas dari semua itu, aku begadang semalaman memikirkan Markus. Dan, juga Harry. Bisa dibilang aku bingung tentang segalanya. Kemudian, suatu hari Markus dan Rachel tiba-tiba muncul di rumah Harry dengan membawa banyak barang belanjaan. Rachel mengumumkan bahwa dia sedang membuat kue, karena sebentar lagi dia akan berulang tahun, dan kita semua harus membantu. Oke, aneh, tapi terserah. Aku sedang menyiapkan adonan ketika Markus marahi tanganku yang mengaduk, dan bersikeras membantuku. Tiba-tiba, Harry menyerbu di antara kami. Setelah melihat ini, Rachel menarik lengannya dan menariknya pergi. Mataku membelalak ngeri saat aku melihat adonan itu terbang ke udara dan perlahan-lahan berceceran ke seluruh tubuh kami. Kami berdiri di sana, berlumuran adonan kue, saat kami semua bertukar tatapan kotor. Oke. Jadi setelah pertunjukan kecil itu, menurutku sudah jelas untuk mengatakan bahwa Harry mempunyai perasaan terhadapku. Kemudian ketika Markus dan Rachel telah pergi, dan aku baru saja mandi, Harry mengetuk pintuku dan tersenyum kepadaku dan berkata, "Zoe, besok ada makan malam keluarga di mana kamu akan bertemu orang tuaku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Sebagai cara mengucapkan terima kasih, aku akan melunasi hutang kuliahmu." Oke, itu aneh, tapi saat ini aku sudah belajar untuk tidak mempertanyakannya lagi. Selain itu, alangkah baiknya jika bebas hutang, dan itu hanya makan malam, kan? Aku ingin memutuskan pertunangan dengan Rachel. Ini pacarku, dan kami sudah punya anak bersama. Apa? Aku hampir berseru, tetapi Harry meremas tanganku untuk menghentikanku mengatakan apapun. Jadi aku duduk di sana dengan ekspresi tercengang di wajahku. Tepat pada saat itu, Markus dan Rachel menyerbu masuk. "Hentikan aksinya! Ibu, ayah, dia bukan pacarnya. Dan gadis kecil itu adik perempuannya. Dia hanya seorang pembantu miskin." Ya, benar. Aku sudah tahu selama ini. Akulah yang menyuruh Markus berpura-pura menyukaimu untuk mendapatkan bukti. Ada apa semua ini? Ibu, ayah, menurutku pembohong seperti dia tidak seharusnya menjadi pewaris perusahaan kita. Pikirkan kembali keputusan kalian. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi di sini? Pacar? Anakku siapa? Pewaris dari apa? Aku hanya tahu satu hal, bahwa aku dibodohi oleh kekasihku dan Harry. Aku merasa seperti orang bodoh. Jadi aku langsung meraih Birdie, mengemas semua barang-barangku, lalu segera berlari keluar dari mansion itu. Birdie yang malang dan lugu tampak begitu bingung. Dia terus bertanya di mana ayahnya berada dan kenapa dia tak bisa tinggal bersamanya. Aku mengambil saja sisa tabungan kami untuk menyewa apartemen kecil untuk kami berdua. Kehidupan kembali normal. Surat permintaan terakhir dan sebagainya. Inilah realita hidup kami. Aku tahu itu sekarang. 2 bulan terakhir seperti mimpi. Sudah waktunya untuk bangun. Tapi tetap saja, aku kesal setiap kali aku memikirkan bagaimana Harry telah membodohiku. Aku mencari tahu secara online dan melihat artikel tentang bagaimana Markus mengambil alih perusahaan, namun akhirnya bangkrut karena pengambilan keputusan yang buruk. Adapun Harry, dia telah mendirikan startup-nya sendiri, dan tampaknya berjalan cukup baik. Namun kemudian pada suatu hari yang cerah, aku sedang dalam perjalanan untuk menjemput Birdie dari sekolah, ketika seseorang yang aku kenal berjalan di sampingku. "Hei, ini hari yang menyenangkan, kan?" "Harry, apa yang kau mau?" "Lihat. Kuakui pada awalnya, aku hanya memanfaatkanmu untuk membatalkan pertunanganku dengan Rachel. Tapi kemudian, aku menginginkanmu dan Birdie dalam hidupku. Aku mencintaimu, Zoe. Ayo pulang bersamaku